Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat pagi. Perkenalkan, kami dari kelompok 1 mata kuliah Teknologi Pendidikan yang diampu oleh Dr. Wawan Gunawan SPD MPD. Kami akan mempresentasikan materi landasan falsafah teknologi pendidikan. Anggota kelompok kami adalah Abu Sani, Eko Sulistiono, Siti Maria, dan saya sendiri Widya Stuti. Yang melandasi filosofis teknologi pendidikan adalah ilmu dan pengetahuan itu berkembang dengan pesat, yaitu pertumbuhan penduduk juga, terjadinya perubahan-perubahan mendasar dan bersifat menetap di bidang sosial, politik, ekonomi, dan industri. Penyebaran teknologi ke dalam kehidupan masyarakat yang makin meluas, serta makin terbatasnya sumber-sumber tradisional. Sebelum kita membahas kepada materi inti, kita akan mengenal falsafah itu sendiri. Falsafah itu adalah sebuah pengetahuan dan pemikiran tentang kebenaran dan tentang arti keberadaan sesuatu. Kedua, filsafat juga merupakan kegiatan pemikiran yang mendalam dan menyeluruh, serta wujud hasil pemikiran tersebut mengenai kesemestaan. Falsafah juga merupakan rangkaian pernyataan yang didasarkan pada keyakinan, konsepsi, dan sikap seseorang yang menunjukkan arah dan tujuan yang diambilnya. Landasan ilmu pengetahuan itu berdasarkan pada ontologi atau objek telaah ruang lingkup dan wujud, atau untuk menjawab pertanyaan apa. Selanjutnya epistemologi, yaitu bagaimana atau how, bagaimana objek telaah itu diperoleh dan disusun. Yang ketiga adalah aksiologi, untuk apa atau apa manfaat yang ditelaah itu. Nah, kemudian kita akan mengerucut kepada landasan falsafah teknologi pendidikan itu, yaitu memperoleh pembenaran sebagai suatu disiplin atau pengetahuan terapan yang berdiri sendiri. Pada bidang ontologi, yaitu apa hakikat gejala yang dikaji. Pada epistemologi, bagaimana cara mengkajinya, dan untuk aksiologi, apa nilai atau manfaat pengkajian itu. Nah, ketika kita berbicara tentang ontologi atau menjawab pertanyaan apa atau what, ontologi itu adalah bertolak atas penyelidikan tentang hakikat adanya atau existence and being, yaitu menurut Bremel 1955 pada halaman 28, yaitu pandangan ontologi ini secara praktis akan menjadi masalah utama di dalam pendidikan, sebab siswa atau peserta didik bergaul dengan dunia lingkungan dan mempunyai dorongan yang kuat untuk mengerti sesuatu. Oleh karena itu, teknologi pendidikan dalam posisi ini sebagai bagian pengembangan untuk memudahkan hubungan siswa atau peserta didik dengan dunia lingkungannya. Peserta didik baik di masyarakat atau di sekolah selalu menghadapi realita dan objek pengalaman. Nah, landasan teknologi pembelajaran industri itu sendiri, yaitu yang merupakan landasan filsafat yang berupa ontologi, yaitu ada sejumlah besar orang yang belum terpenuhi kesempatan belajarnya. Selanjutnya, adanya berbagai sumber yang telah tersedia maupun yang direkayasa tetapi belum dapat dimanfaatkan untuk keperluan belajarnya. Selanjutnya, perlu ada usaha khusus yang terarah dan terencana untuk menggarap sumber-sumber tersebut agar terpenuhi hasrat belajarnya. Dan perlu ada pengelolaan atas kegiatan khusus dalam mengembangkan dan memanfaatkan sumber untuk belajar secara efektif, efisien, dan selaras. Ada 4 revolusi di dunia pendidikan, yaitu karena adanya masalah yang tidak teratasi dengan cara yang sebelumnya. Tetapi di lain pihak juga menimbulkan masalah baru.
Masalah-masalah itu dibatasi pada masalah utama, yaitu belajar. Revolusi yang pertama yaitu saat terjadi, yaitu ketika orang tua atau keluarga itu menyerahkan sebagian tanggung jawab dan pendidikannya kepada orang lain yang secara khusus diberi tanggung jawab untuk itu. Nah, revolusi pertama ini terjadi karena orang tua atau keluarga tidak lagi mampu membelajarkan anak-anaknya sendiri di rumah. Revolusi kedua terjadi pada saat guru sebagai orang yang dilimpah tanggung jawab untuk mendidik. Pengajaran pada saat itu diberikan secara verbal atau lisan, dan sementara itu kegiatan pendidikan dilembagakan dengan berbagai ketentuan yang dibakukan. Penyebab terjadinya revolusi yang kedua ini karena guru ingin memberikan pelajaran kepada lebih banyak anak didik dengan cara yang lebih cepat. Revolusi ketiga muncul ditemukannya mesin cetak yang memungkinkan tersebarnya informasi ikonik dan numerik dalam bentuk buku atau media cetak lainnya. Revolusi ketiga ini terjadi manakala guru ingin mengajarkan lebih banyak lagi dan lebih cepat lagi. Sementara itu kemampuan guru semakin terbatas sehingga diperlukan penggunaan pengetahuan yang telah diramukan oleh orang lain. Revolusi keempat berlangsung dengan perkembangan yang pesat di bidang elektronik, di mana yang paling menonjol diantaranya adalah komunikasi atau media komunikasi berupa radio, televisi, tip, dan lain-lain yang berhasil menembus batas geografi, sosial, dan politis secara lebih intens daripada media cetak. Penyebab revolusi ini adalah karena guru menyadari bahwa tidaklah mungkin bagi guru untuk memberikan semua ajaran yang diperlukan. Dan karena itu yang lebih penting adalah mengajarkan kepada anak didik tentang bagaimana belajar. Ajaran selanjutnya akan diperoleh si pembelajar sepanjang usia hidupnya melalui berbagai macam sumber dan saluran. Selanjutnya kita menuju ke yang berikutnya, yaitu epistemologi. Di sini adanya pendekatan isomeristik, yaitu yang menggabungkan berbagai kajian bidang keilmuan ke dalam suatu kebulatan tersendiri. Kedua, pendekatan sistematik, yaitu berurutan dan terarah dalam usaha memecahkan persoalan. Pendekatan sinergistik, yaitu menjamin adanya nilai tambah dari keseluruhan kegiatan dibandingkan dengan bila dijalankan sendiri-sendiri. Pendekatan sistemik, yaitu pengkajian secara menyeluruh. Nah, yang berikutnya adalah aksiologi, yaitu untuk apa? Di sini adalah memecahkan dan memfasilitasi pemecahan masalah belajar pada manusia sepanjang hayat, di mana saja, kapan saja, dan cara apa saja, dan oleh siapapun saja. Meningkatkan produktivitas pendidikan, juga memberikan kemungkinan pendidikan yang sifatnya individual, memberikan dasar pembelajaran yang lebih ilmiah. Demikian tadi adalah presentasi dari grup kami yang berjudul tentang landasan falsafah teknologi pendidikan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat pagi.